Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, khususnya Ibu-Ibu Aisyah Kota Malang dalam programnya kajian Ramadan untuk program perempuan mengaji. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan itu, sehingga kita dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Di satu sisi kita sebagai hamba yang harus beribadah kepadanya dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Di sisi yang lain, tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi Allah. Pada kajian kali ini, mari kita bersama-sama memahami kembali tentang spirit atau ruh bermuhammadiyah dan beraisyah. Yang pertama, bahwa aktivis persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah harusnya memiliki idealisme hidup yang meliputi perlu memahami tujuan hidup sebagaimana hasil pemahaman Muhammadiyah pada Quran Surat Al-Fatah ayat 29 untuk rumusan tujuan hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia memiliki sifat tegas terhadap orang-orang yang ingkar atau kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka yang beriman. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Jadi tujuan hidup yang dipahami oleh Muhammadiyah pada ayat ini adalah mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia adalah sebuah pemberian atau given, hadiah dari Allah bagi orang-orang yang telah berusaha secara maksimal untuk tunduk patuh kepada Allah, kemudian senantiasa memohon kepada Allah. Karena tidak semua orang yang paham agama mampu melaksanakan agama itu secara maksimal. Kemudian tidak semua orang yang punya kelonggaran waktu untuk tegaknya agama, untuk ketinggian agama, mereka mampu berkiprah bersama-sama dengan yang lain. Sehingga bagi kita yang telah mampu dari apa yang kita ketahui, kemudian kita amalkan agama itu, kita praktikkan di dalam kehidupan, kemudian kita punya kesempatan, punya waktu, kita ikut terlibat di dalam
tegaknya agama Islam dengan tujuan untuk ketinggian agama itu sendiri dan kebahagiaan masyarakat secara menyeluruh. Jadi itulah yang mereka diberi karunia oleh Allah. Kemudian keridhaan Allah pada surat Al-Bayyinah ditutup dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah akan menerima apa yang kita lakukan apabila kita juga menyikapi bahwa kita melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi tujuan hidup. Yang kedua, fungsi hidup. Muhammadiyah memahami ada dua. Yang pertama, pada Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu tugas kekhalifahan dalam rangka memakmurkan bumi Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi khalifah. Sehingga kita perlu memahami bahwa tugas khalifah itu ada 5. Yang pertama, tugas sahsiah kepada diri kita sendiri, bahwa yang pertama kita harus membekali ilmu. Yang kedua, harus menampilkan diri kita dengan akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, karena kita sebagai manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani, maka kita perlu melaksanakan tugas kita kepada diri kita sendiri untuk menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani, kemudian sosial dan spiritual. Kemudian yang kedua, tugas khalifah yang kedua, tugas diniyah terhadap agama. Mulai mempelajari, itu kewajiban. Setelah mempelajari, kita mengamalkan. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan, mendakwahkan kepada yang lain. Yang keempat, tugas mempertahankan nilai-nilai kebenaran Islam itu. Yang ketiga adalah tugas ahliyah, baitiyah, terhadap keluarga, terhadap rumah. Pada Quran surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada pembagian tugas. Laki-laki itu sebagai kepala keluarga, yang ada sebagai qawwam di situ, ya bagaimana tegaknya akidah anggota keluarganya, tegaknya nafkah. Yang ketiga adalah tegaknya pengayoman terhadap keluarga. Kemudian perempuan sebagai kepala rumah tangga, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi bagaimana tunduk patuh kepada Allah di dalam mendesain suasana rumah tangganya dan memelihara kehormatan keluarganya. Tugas yang keempat adalah tugas ijtimaiyah, bermasyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, bagaimana kita menjadi orang yang paling baik itu yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Yang kelima adalah tugas wataniyah, berbangsa dan bernegara, sebagaimana Quran pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang
itu lahir pada suasana antara Orde Lama dan Orde Baru, yang kemudian di situ Muhammadiyah mendefinisikan bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang memiliki tanah dan air, di mana itu menjadi sumber kekayaan. Kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah fungsi hidup yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kemudian pedoman hidup. Pada Quran surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi fitrah beragama, kecenderungan kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Itulah Allah menciptakan manusia pada dasarnya memiliki sifat-sifat dasar yang harus dikembangkan. Kemudian menjalankan misi utama yang merupakan ruh beragama dan makna hidup. Pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sehingga khairun nas anfa'uhum linnas itu betul-betul menjadi pembeda bahwa keberadaan kita itu bagaimana banyak manfaatnya, bukan hanya pada diri kita tapi pada orang lain. Kemudian spirit yang kedua, bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, begitu pula Aisyah yang pada Quran surat Ali Imran ayat 104 itu menjadi dasar berdirinya gerakan Muhammadiyah, bahwa untuk mewujudkan cita-cita mulianya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya, maka Quran surat Ali Imran ayat 110 harus menjiwai setiap pelaku gerakan Muhammadiyah Aisyah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi fasik itu merasa beriman, ya, namun yang menjadi tampilan tidak sejalan dengan keimanannya. Sehingga kita ini dilahirkan untuk melaksanakan tugas kemanusiaan, mengajak kepada kebaikan, mencegah yang mungkar, dan mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus dijiwai oleh setiap pelaku yang bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Kemudian yang ketiga,
Spirit yang ketiga bahwa bermuhammadiyah, beraisyah itu harus berada dalam satu barisan yang solid, yang kokoh. Sebagaimana pada Quran surat As-Saff ayat 4, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Itulah perlunya kaidah-kaidah persyarikatan, kaidah-kaidah dalam langkah kita berorganisasi yang diatur dari pimpinan pusat, diharapkan itu sampai kepada tingkat ranting. Sehingga ketika barisan itu kocar-kacir, maka tentunya kita tidak akan bisa maksimal ya untuk mencapai sebuah tingkatan keindahan dipandang. Tapi kalau barisan itu teratur, maka berada di dalam satu barisan, maka tentunya inilah yang sudah dibuktikan, sehingga dengan kebersamaan tidak bercerai-berai, karena Allah melarang pada Quran surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi inilah yang dijiwai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah yang didampingi oleh istrinya, Ibu Nyai Walida, dan juga diikuti oleh para pemimpin-pemimpin berikutnya yang senantiasa berpegang teguh kepada 3 hal. Yang pertama, berpikir dengan cerdas dan luas dan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah serta kebijaksanaan yang diizinkan Allah, artinya tidak menyalahi ketentuan agama. Yang kedua, berbicara itu dengan tegas, sebagaimana surat Al-Fatah ayat 29 ya. Asyidda itu bukan keras tapi tegas dan sopan untuk menyampaikan dakwah Islam dan kebenaran Islam, serta dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, beribadah dan bekerja untuk ketinggian agama dan kebahagiaan masyarakat dan umat. Dengan demikian, Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah berhasil menyandarkan umat Islam Indonesia bahwa apa arti agama bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga berhasil mendirikan beribu-ribu rumah sekolah, berhasil mendirikan beribu-ribu masjid dan musola, bahkan ada musola wanita, beratus rumah sakit dan panti asuhan sebagai dharma bakti nyata bagi perjuangan dan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara ikhlas karena semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Muhammadiyah dan Aisyah di dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam bermasyarakat, bahwa pada mukaddimah anggaran dasar kepribadian Muhammadiyah sebagai dasar amal usaha itu ada 7 pesan, yang 6 itu menjadi indoktrinasi, yang 1 pelaksanaan. Nah, pada
Poin 1, bahwa hidup manusia berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada rumusan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah sebagai sumbangan pikiran-pikiran terutama bagi warga Muhammadiyah pada saat tumbangnya Orde Baru, munculnya reformasi di mana KKN merajalela, kemudian terjadi Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Maka PHIWM diawali dengan pedoman hidup sebagai pribadi dalam akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Sehingga pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu lebih kepada implementasi bagaimana praktek berakidah, berakhlak, beribadah, bermuamalah yang dicontohkan oleh Rasulullah yang diutus oleh Allah kepada kita, yang kita berharap dengan nama Muhammadiyah, maka kita bisa maksimal untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga PHWM itu bukan lagi memahami secara teori, tapi berupa implementasi, bagaimana pelaksanaan, pengeterapan keyakinan itu di dalam kehidupan. Ya, jadi dengan harapan setiap warga Persyarikatan Muhammadiyah atau Aisyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar padanya sebagai ibadur rahman. Jadi 11 ciri pada Quran surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 75 itu betul-betul menjadi sebuah tampilan. Ya, yang ketika ada orang yang jahil, ya, menggoda, ya, mengolok-olok kita tidak membalasnya dengan olokan, tapi kita jawab dengan ungkapan yang mengandung keselamatan, yang mengandung ajakan dakwah Islam kepada mereka. Yang kemudian dirinya yang kedua menampilkan diri dengan qiyamul lail, di dalam membelanjakan harta tidak boros dan tidak kikir. Ya, jadi untuk keinginan itu betul-betul dimanage dengan baik, karena apa? Ada hal yang masih perlu untuk kita pikirkan, yaitu tegaknya agama yang membutuhkan biaya. Jadi tidak boleh boros di dalam menuruti keinginan diri yang tidak baik, ya. Kemudian tapi juga tidak boleh kikir untuk kepentingan diri dan kepentingan agama. Kemudian ada lagi tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh yang diharamkan oleh Allah, tidak berzina, kemudian kemudian senantiasa bertaubat, tidak melakukan kesaksian palsu, kemudian selalu ingat kepada Tuhannya, dan pada ayat 74 selalu berdoa kepada Tuhannya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kita berharap kita dikasih pasangan, ya itulah Punyai Walida bersama Ki Ahmad Dahlan, Rasulullah bersama si Ibu Aisyah, dan juga istri-istri yang lain. Nah, maka di situ di dalam menegakkan agama memang diperlukan adanya kesamaan di dalam menggerakkan itu antara pasangan suami dan istri, dan juga diharapkan pada keturunannya, dan mohon kami dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga orang yang berakidah yang benar tentunya pantang tolak tugas ketika diminta untuk menjadi memimpin persyarikatan, menjadi ketua ranting, ketua panitia pembangunan, ya itu senantiasa selalu siap, atau
meminta apa yang memang menjadi kemampuannya ini. Karena apa? Kalau hanya berdoa tapi kenyataannya tidak mau melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan, berarti kan imannya masih belum menjadi tampilan, namun hanya menjadi teori. Sehingga surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, nah itu yang mengantarkan kepada keikhlasan Allahus Samad ketika kita melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah, maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu sang pemberi solusi. Kemudian di dalam masalah akhlak itu bagaimana ittiba kepada Rasulullah, kita jadikan Rasul sebagai uswah dan sekaligus qudwah. Ya, jadi bagaimana uswah hasanah dari Rasul itu kemudian kita menggerakkan, ya, bagaimana anggota itu bisa ya meniru apa yang telah disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, bahwa karena khuluquhul Quran, ya, jadi bahwa Rasulullah itu telah mengamalkan sekian banyak Al-Quran, sehingga Ki Ahmad Dahlan dengan Al-Ma'unnya ada sekitar 50 ayat yang sudah ditegakkan. Maka kita sekarang itu bagaimana meneruskan ayat-ayat lain yang tidak hanya sekedar dibaca, hanya dipelajari, tapi menjadi sebuah dasar gerakan. Kemudian di dalam ibadah itu, bahwa diharapkan melakukan ibadah kepada Allah itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tujuan-tujuan untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang menjadi ciri daripada warga persyarikatan, yaitu menghidup suburkan amalan-amalan sunnah. Ya, jadi bukan seperti orang berbisnis karena ini Jumat berkah apa itu, tidak menunggu di situ. Jadi setiap saat kita senantiasa menyuburkan amalan-amalan sunnah, itu yang menjadi ciri. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah Aisyah kemudian masuk masjid tidak tahiyatul masjid, tidak pernah sholat duha, kemudian habis sholat wajib kemudian tidak zikir, nah itu tidak mencerminkan sebagai pribadi yang sudah menyatakan dirinya sebagai warga persyarikatan. Kemudian dalam muamalah, setiap warga Muhammadiyah selalu menyadari bahwa kita sebagai hamba, ya, dan sekaligus sebagai apa? Khalifatullah di muka bumi yang harus ngurus orang banyak, sehingga di dalam bermuamalah duniawi itu juga diatur sedemikian rupa ketertiban organisasi itu menjadi penting. Berapapun yang diamanahkan kepada kita itu harus tercatat untuk menghindari fitnah. Ya, sehingga mengurangi keikhlasan orang yang beramal. Yang kedua itu memunculkan fitnah. Maka catatan pelaporan itu menjadi penting. Itu ciri dari gerakan yang telah sepakat untuk mengamalkan apa yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber. Ya, jadi sumber itu mengalirnya sesuatu itu hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis, ya, yang kemudian ketika diamalkan itu menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khalifah Umar memberikan contoh kepada kita bahwa menilai seseorang itu baik dan tidaknya apabila kita pernah safar bersamanya. Jadi kalau kita pernah bepergian bersamanya, orang itu baik, ya. Kalau ketika di penginapan di hotel dia juga sholat malam, subuhnya juga berjamaah, kemudian bagaimana di jalan tidak menyulitkan yang lain misalnya. Ini untuk menilai bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai orang yang baik. Yang kedua, dalam masalah muamalah ini, dalam masalah muamalah bagaimana bertransaksi, berjual beli, hutang piutang, ya. Jadi kalau sudah berkepribadian, ya jadi pedoman hidup dalam masalah pribadi dengan akidah yang kuat,
hidup manusia berdasar tauhid itu kemudian diterapkan, maka dia kalau berjanji kepada seseorang, ketika berhutang saya akan membayar tanggal sekian bulan sekian, itu tentunya dia akan menepati janjinya. Dan jika tidak, dia akan berupaya sebelum itu untuk mohon maaf, untuk jujur tentang apa yang terjadi. Sehingga kalau orang hanya melihat pertemuan sesaat, belum pernah bermuamalah, jangan langsung menilai itu baik. Nah, inilah yang menjadi harapan ya ibu-ibu serta pendengar yang dimuliakan oleh Allah dari Gerakan Muhammadiyah, bahwa untuk pedoman hidup keluarga, bermasyarakat, berorganisasi, mengelola amal usaha, berbisnis, berpolitik, dan lain sebagainya, itu harus dikuatkan terlebih dahulu pada pedoman hidup sebagai pribadi, dalam akidah, dalam akhlak, dalam ibadah dan muamalah. Jadi bukan teori yang kita ajarkan, tapi bagaimana pedoman hidup Islami itu kita praktekkan di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun di dalam bermasyarakat, yang inilah interaksi di antara kita dalam organisasi yang senantiasa selalu mengamalkan pesan-pesan Allah pada surat Al-Asr, sehingga Aisyah juga, Muhammadiyah juga dikatakan gerakan wal asri selain Al-Ma'un. Kenapa? Karena kita itu termasuk orang yang rugi apabila tidak mengisi waktu untuk meningkatkan iman, amal soleh, dan watawasobil haqqi watawasobis sabri. Jadi untuk kebaikan bersama, masuk surga bersama-sama, maka watawasobil haqqi watawasobis sabri, satu sama lain saling mengingatkan. Tinggalkan kebiasaan pekiwuh untuk meluruskan saudara kita di dalam perjuangan ini, karena barisan kita itu harus rapi, harus teratur. Jadi jangan sampai merusak ya. Jadi merusak gerakan karena individu-individu yang tidak memahami nilai-nilai dari perjuangan yang telah dirintis ya tahun 1912, kemudian Aisyah 1917 ya, sehingga yang diharapkan sebagai hasil ya bahwa bagaimana ilmu yang dipelajari. Jadi Aisyah itu kenapa kok diambil dari dinisbahkan pada istri Rasulullah yang bernama Aisyah? Karena gerakan kita itu gerakan keilmuan, gerakan sosial keagamaan yang cirinya seperti itu. Jadi bagaimana ilmu itu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Jadi amal yang ilmiah itu yang didasari ya antara keseimbangan iman serta ilmu. Jadi ilmu tidak akan iman tidak akan bertambah kalau kita tidak menambah ilmu kita. Ya, mudah-mudahan kajian ini di bulan Ramadan dan hari-hari lain yang telah dilakukan oleh Aisyah dalam program Perempuan Mengaji akan memahamkan bahwa kita berjuang di Aisyah itu yang menjadi cita-cita dan harapannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.